Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua juga dalam keadaan yang sama dan selalu dalam keberkahan Allah. Pagi ini menjadi luar biasa. Saya bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Kita malam ini saya, ibunda Bu Aliyah dan istri Ferry, kami bermalam di kediaman Ustaz Abdul Somad. Malam kita berdiskusi bersama ya Ustaz. Masya Allah, panjang ceritanya. Panjang ngobrol dan kemudian pagi ini kita subuhan bersama. Sesudah itu zikir. Dan pagi ini saya dapat sebuah buku zikir dan doa yang dibuat oleh Ustaz Abdul Somad. Lalu di sini ada catatannya. Tapi sebelum itu Ustaz kalau boleh menyapa semuanya Ustaz. Assalamualaikum Bapak Ibu Abang Kakak Adik Jamaah Sahabat dimanapun berada, selalu diberikan Allah SWT kesehatan, kekuatan, istiqomah. Amin. Semuanya ditutup dengan amin. Amin. Semua harapan baik pakai amin. Semua harapan baik pakai amin. Tidak ada harapan buruk pakai amin ya. Semua harapan baik pakai amin. Semua. Nah, selalu saya dapat kitab ini, kitab zikir dan doa yang untuk diamalkan. Nanti insya Allah saya ingin posting juga, nanti supaya diamalkan semua. Kalau boleh Ustaz berikan catatan ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami baca buku ini hari Kamis 14 Desember 2023 di Ma'had Az-Zahra bersama Bapak Anies Baswedan, keluarga dan semuanya yang hadir. Saya izinkan untuk dicetak, diperbanyak, dibagikan ke jamaah. Saya ijazahkan untuk diamalkan isinya. Semoga menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 19 sampai 36 dibaca ba'da subuh dan ba'da maghrib. Insyaallah. Dan tadi pagi sudah kita amalkan sama-sama. Alhamdulillah. Sekaligus yang menarik di sini adalah dalil-dalilnya dari setiap zikir ini. Sehingga kalau nanti ada yang mempertanyakan, dalil-dalilnya lengkap di sini. Alhamdulillah. Dan tadi Ustaz Abdul Somad cerita, ini bukan kata Ustaz Abdul Somad. Enggak ada sama sekali. Tapi semuanya merujuk kepada ulama-ulama salaf. Betul ya? Hadis-hadis sahih. Semoga ini yang nanti kita bagikan semua bisa ikut mengambil manfaatnya. Amin. Terima kasih. Salam buat semuanya. Semoga hari ini hari yang produktif buat semua. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua juga dalam keadaan yang sama dan selalu dalam keberkahan Allah. Pagi ini menjadi luar biasa. Saya bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Kita malam ini saya, ibunda Bu Aliyah dan istri Ferry, kami bermalam di kediaman Ustaz Abdul Somad. Malam kita berdiskusi bersama ya Ustaz. Masya Allah, panjang ceritanya. Panjang ngobrol dan kemudian pagi ini kita subuhan bersama. Sesudah itu zikir. Dan pagi ini saya dapat sebuah buku zikir dan doa yang dibuat oleh Ustaz Abdul Somad. Lalu di sini ada catatannya. Tapi sebelum itu Ustaz kalau boleh menyapa semuanya Ustaz. Assalamualaikum Bapak Ibu Abang Kakak Adik Jamaah Sahabat dimanapun berada, selalu diberikan Allah SWT kesehatan, kekuatan, istiqomah. Amin. Semuanya ditutup dengan amin. Amin. Semua harapan baik pakai amin. Semua harapan baik pakai amin. Tidak ada harapan buruk pakai amin ya. Semua harapan baik pakai amin. Semua. Nah, selalu saya dapat kitab ini, kitab zikir dan doa yang untuk diamalkan. Nanti insya Allah saya ingin posting juga, nanti supaya diamalkan semua. Kalau boleh Ustaz berikan catatan ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami baca buku ini hari Kamis 14 Desember 2023 di Ma'had Az-Zahra bersama Bapak Anies Baswedan, keluarga dan semuanya yang hadir. Saya izinkan untuk dicetak, diperbanyak, dibagikan ke jamaah.
Saya ijazahkan untuk diamalkan isinya. Semoga menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 19 sampai 36 dibaca ba'da subuh dan ba'da maghrib. Insyaallah. Dan tadi pagi sudah kita amalkan sama-sama. Alhamdulillah. Sekaligus yang menarik di sini adalah dalil-dalilnya dari setiap zikir ini. Sehingga kalau nanti ada yang mempertanyakan, dalil-dalilnya lengkap di sini. Alhamdulillah. Dan tadi Ustaz Abdul Somad cerita, ini bukan kata Ustaz Abdul Somad. Enggak ada sama sekali. Tapi semuanya merujuk kepada ulama-ulama salaf. Ulama salaf. Betul ya? Hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih. Semoga ini yang nanti kita bagikan semua bisa ikut mengambil manfaatnya. Amin. Amin. Terima kasih. Salam buat semuanya. Semoga hari ini hari yang produktif buat semua. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, dalam perjalanan ke depan, lindungi kami dari kedengkian, dari kezaliman. Jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah. Sibukkanlah orang zalim dengan yang zalim. Enggak apa-apa. Wis padha panas sih rasa payungan. Ya. Payungi kaya raja wae. Betul enggak? Iya, adem sama-sama kemulan, panas sama-sama keringetan. Ibu bapak semua, kenapa kita berkumpul di sini? Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Kawan ini jadi bukti yang akan saya berikan pada keluarga, tetangga, dan anak-anak serta anak-anak dari anak-anak saya bahwa saya pejuang di Lamongan. Insya Allah perubahan terjadi di Indonesia. Enggak apa-apa. Wis padha panas sih rasa payungan. Ya. Payungi kaya raja wae. Betul enggak? Iya, adem sama-sama kemulan, panas sama-sama keringetan. Ibu bapak semua, kenapa kita berkumpul di sini? Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Untuk apa? Kawan ini jadi bukti yang akan saya berikan pada keluarga, tetangga, dan anak-anak serta anak-anak dari anak-anak saya bahwa saya pejuang di Lamongan. Insya Allah perubahan terjadi di Indonesia. Sosok Eka Anugrah, wanita yang sumbang 100 mobil untuk Amin ternyata bukan orang sembarangan. Apakah memang semua pendukung Pak Anies akan disepertikan saya gitu? Sosok Eka Anugrah, wanita yang menjadi pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar belakangan ini menjadi sorotan. Hal itu setelah dirinya mencurahkan kisah hidupnya yang kini diintimidasi, bahkan dilaporkan ke Bawaslu usai mendukung dalam pemenangan Capres nomor urut 1 itu. Lalu seperti apa sosok Eka Anugrah ini? Berikut lengkapnya. Eka Anugrah merupakan anak dari pasangan Haji Anwar Sanusi LMI dan Hajah Eli Nuraini MSI. Ibu dari satu anak ini lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 22 Oktober 1985. Pada tahun 2018 hingga tahun 2021, Eka Anugrah ternyata sempat menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Sumedang.
Kemudian, ia menjadi pengurus HIPMI Jawa Barat periode 2020 sampai dengan 2023. Tidak hanya itu, Eka Anugrah juga memiliki latar belakang sebagai bidan. Ia disebut aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia bidang kesehatan. Saat ini Eka Anugrah berusia 38 tahun. Selain menjalankan profesi sebagai bidan, ia juga pengusaha yang aktif. Eka bersama keluarganya tinggal di Alamat Sukajaya, Sumedang Selatan. Sebelumnya dalam sebuah acara bertajuk Desak Anies, Eka Anugrah mengungkapkan kebingungannya terkait nasibnya setelah memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 1. Dengan penuh kekhawatiran, dia bertanya apakah tindakannya itu akan membawanya ke dalam masalah hukum. Eka Anugrah menjelaskan bahwa niat baiknya mendukung Anies Baswedan murni didasarkan pada maklumat dari gurunya, dan dia berharap tindakannya tidak menjadikan setiap pendukung Anies mengalami nasib serupa. Saya niat khidmat kepada guru dan saya menyerahkan semua aset yang berhubungan dengan ibu saya, anak saya, adik saya, itu disumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Anies kepada Laskar Santri Amin di seluruh Jawa Barat. Namun ironisnya, Eka Anugrah mengaku kini merasakan tekanan yang luar biasa setelah memberikan sumbangan mobil. Bahkan, ia merasa dihantui ketakutan setiap kali keluar rumah karena mendapatkan berbagai teror dari pihak yang tidak disebutkan. Karena hampir setiap keluar rumah takut, terus kemana-mana disorot gitu. Padahal tidak mengharap apa-apa, saya hanya ingin punya pemimpin yang baik, yang amanah. Pada kesempatan tersebut, Eka Anugrah juga mempertanyakan apakah setiap pendukung Anies akan mengalami perlakuan serupa, menjadikan setiap langkah mereka diliputi ketakutan. Nah, yang ingin saya pertanyakan, Pak, apakah saya ini akan terjerat hukum? Katanya saya udah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke aparat-aparat hukum yang lain, kemudian saya juga diaudit dan lain sebagainya. Saya yang ingin menanyakan apakah karena saya mendukung Bapak saya jadi terjerat hukum begitu? Eka Anugrah mengungkapkan bahwa sebelumnya dia adalah penggemar berat dari Ganjar Pranowo. Ke Pak Ganjar karena waktu itu di media sosial yang sering saya lihat itu konten-konten Pak Ganjar isinya cukup menarik. Namun, setelah sang guru memberikan maklumat untuk mendukung Anies, Eka Anugrah dengan tulus mengalihkan dukungannya. Ia juga mengulik biografi dan literasi tentang Anies Baswedan dan kepemimpinannya. 1 tahun yang lalu sebelum zamannya booming pendaftaran calon presiden, guru saya, Abah Aos, memaklumatkan kepada seluruh muridnya untuk memilih Pak Anies. Dan waktu itu saya tidak bertanya kenapa. Tetapi saya waktu itu masih ngefans sama Pak Ganjar. Akhirnya saya mencari biografi Pak Anies, mencari literasi kenapa dan bagaimana kemudian kerja dan lain sebagainya. Meskipun ia berharap mendapatkan kejelasan dan solusi dari Anies Baswedan terkait nasibnya yang kini dipenuhi ketidakpastian dan tekanan yang tak terduga. Eka Anugrah bersama Laskar Santri Amin sempat menyerahkan 100 mobil operasional kepada tim pemenangan Anies Baswedan di Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi, Majalengka. Ia juga bahkan rela mencetak alat peraga kampanye untuk Anies dan Muhaimin. Eka Anugrah mencetak APK itu berkat kerjasama dengan adiknya yang merupakan pengusaha percetakan. Tetapi di balik semua kontroversi, Eka menegaskan bahwa niat baiknya untuk mendukung Amin didasari oleh keinginannya untuk memiliki pemimpin yang berkualitas dan amanah. Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua. Bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan. Antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu, saya ingin sampaikan, kini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama. Kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum, di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita. Rusak kita.
Karena itulah penting sekali kita menjunjung tinggi etika. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dari mulai calon presiden sudah diuji. Apa dia kompromi atau tidak pada etika. Oke? Lalu bagi anak-anak muda. Anak-anak muda, kita semua menyadari pemilu ini tentang masa depan. Anda pemilik masa depan. Saya yakin Anda akan memilih yang serius untuk jadi presiden. Bukan yang main-main untuk jadi presiden. Dan ketika kita berbicara tentang masa depan, maka saya ingin sampaikan kepada semua. Kebebasan berpendapat akan dijamin. Kita tidak mengizinkan lagi situasi di mana orang takut. Maka itu saya sampaikan, Wakanda no more, Indonesia forever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya ingin menjelaskan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 di Padang Panjang bahwa Nasbul imam wal imarah, memilih pemimpin itu bagian dari kewajiban beragama. Umat Islam berkewajiban memilih pemimpin yang mempunyai kriteria sidik, jujur, amanah, itu adalah orang yang bisa dipercaya, tabligh, transparan, fatonah, punya kecerdasan. Jika sudah ada calon pemimpin yang dipilih seperti kriteria itu, maka hukumnya wajib memilih. Dan memilih selain itu, hukumnya adalah haram. Karena kita wajib memilih pemimpin yang membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria, lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Fatwa ini berlaku sampai 2024 yang akan datang ini. Kalau kerangka bahwa semua di antara kita punya hak memilih dan tidak memilih, oke, hak ya, Islam mengakui itu. Tapi setiap hak dalam Islam ada tanggung jawab. Artinya tanggung jawab keagamaan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah sesuai kriteria, pilihlah yang akan membawa Indonesia kepada kemajuan, bukan karena kita dibayar, apalagi karena fanatisme yang buta itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, film berjudul Senyum Manis Love Story bercerita tentang kisah kehidupan masa muda Anies Rashid Baswedan dan Ferry Farhati. Film ini dibalut dengan kisah cinta romantis sederhana namun menarik. Akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 1 Februari 2024 mendatang. Sutradara film Senyum Manis, Roni Mepet, mengatakan film yang berdurasi 90 menit ini menceritakan kehidupan semasa kuliah Anies Baswedan dan sang istri Ferry Farhati di salah satu universitas di Yogyakarta. Film digarap sebagai film remaja dengan sentuhan berbeda. Cerita film yang dibuat Tisa TS ini beralur sederhana, namun akan membuat penonton terhanyut. Tidak ada sentuhan fisik seperti layaknya pasangan remaja dan merupakan prinsip masa muda Anies Baswedan dan Ferry Farhati. Yang sangat menarik dari film ini adalah sentuhan film remaja yang beda sekali daripada yang lain. Kita buatlah cerita ini sederhana mungkin ya, artinya jangan rumit-rumit, enak dicerna, penonton datang baper melihat, ih ternyata gitu ya. Dulu Anies dengan Bu Ferry, sampai Ibu Ferry, sampai Pak Anies ngomong gini, ternyata lebih sulit teori ekonomi daripada memikat perempuan gitu loh. Sementara itu, Direktur of Fotografi Gunung Nusa Pelita mengaku tidak ada kendala saat pembuatan film. Meski pembuatan film berlangsung dalam waktu yang singkat, namun pihaknya berusaha tetap menampilkan gambar yang sinematik dan indah. Bagaimana dengan kesederhanaan ini bisa mewujudkan satu film dengan looks yang beda, gitu, yang beda. Jadi mungkin lebih lebih pas kepada karakter gambar dan sebagainya, itu saya sesuaikan dengan skenario-nya. Adapun aktor dan aktris yang memerankan sosok Anies Baswedan dan Ferry Farhati adalah Fahad Haidra dan Katy Indra. Fahad merasa senang bisa memerankan Anies Baswedan dan merasa tertantang. Dirinya berlatih setiap hari untuk memerankan Anies Baswedan dan berharap karakternya sesuai dan mirip. Sementara pemeran Ferry Farhati, Katy Indra, berusaha menirukan karakter Ferry yang memiliki sikap lembut namun tegas. Katy juga berusaha untuk mendalami peran Ferry Farhati dengan berlatih setiap hari. Senang juga sih bisa memerankan sosok Pak Anies Baswedan waktu dia muda. Terus harapan aku juga sebenarnya di karakter aku yang aku perankan sebagai Pak Anies Baswedan ini semoga ya
sesuai dengan apa yang diharapkan sama orang-orang banyak sebenarnya. Dia selalu ngomongnya halus banget tapi tegas dan wise gitu kan. Jadi aku lagi mencari gimana caranya untuk aku bisa berbicara seperti itu gitu loh. Adanya film Senyum Manis ini mendapatkan respons positif dari Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin. Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi mengapresiasi film Senyum Manis dan merasa senang. Syaugi berharap film ini bisa membuat masyarakat lebih mengetahui sosok Anies Baswedan dan Ferry Farhati. Hal senada juga dikatakan oleh Deputi Kelompok Strategis Timnas Amin Tamsil Malik yang mengapresiasi insan film Senyum Manis. Dalam film ini tentunya menggambarkan sosok Anies muda yang menginspirasi. Selama ini kan Pak Anies dikenal dengan rekam jejaknya. Nah sekarang ini betul-betul difilmkan untuk bisa mengetahui dari masa remaja sampai depan. Harapannya masyarakat semakin yakin. Selama ini yang sudah yakin makin mantap, yang belum akan berubah menjadi milik Pak Anies, yang tidak memilih diberitahu bahwa film ini keren. Ya, nanti saya juga akan nonton nih kalau udah jadi. Semakin kesini film ini akan selesai dengan tepat waktu dan kita harapkan ini bisa disenangi oleh masyarakat. Ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Alhamdulillah hari ini kita bersama Kiai Fatul Huda di Tuban. Makin merasakan keinginan perubahan dari masyarakat. Kebutuhan pokok yang harganya mahal, lapangan pekerjaan yang sulit, kemudian petani yang kesulitan pupuk, lalu nelayan yang berat sekali dalam kegiatan perikanan. Itu semua aspirasi-aspirasi yang membuat masyarakat makin banyak yang berkesimpulan kita harus melakukan perubahan. Jadi yang mau bawa perubahan nomor berapa? Adil makmur untuk semua. Yuk sama-sama. Adil makmur untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua juga dalam keadaan yang sama dan selalu dalam keberkahan Allah. Pagi ini menjadi luar biasa. Saya bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Kita malam ini saya, Ibunda Bu Aliyah dan istri Ferry, kami bermalam di kediaman Ustaz Abdul Somad. Malam kita berdiskusi bersama ya Ustaz. Masya Allah, panjang ceritanya. Panjang ngobrol dan kemudian pagi ini kita subuhan bersama. Sesudah itu zikir. Dan pagi ini saya dapat sebuah buku zikir dan doa